Tes, tes, tes. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam. Kembali lagi bersama saya, Raymondito Sadatigor Butar-Butar, dari kelas Petrologi 2021, kelompok Praktikum 5, dengan NPM 2006572094. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai acara 9, yaitu deskripsi dan klasifikasi batuan sedimen silisi klastik. Langsung menuju sampel pertama. Sampel pertama memiliki warna segar putih kecoklatan, dengan lapuknya tidak ada. Lalu untuk teksturnya, yang pertama ukuran butir. Di sini ada grain yaitu kobel, lalu matriksnya yaitu pasir halus. Lalu untuk morfologi butirnya, menurut saya sphericity-nya low dengan roundness-nya itu poorly rounded. Contohnya yang ini. Lalu untuk pemilahannya, menurut saya very poorly sorted karena sangat tidak baik pemilahannya. Lalu porositasnya sebesar 15% dengan strukturnya yaitu masif. Lalu untuk komposisinya, terdiri atas massa dasar. Yang pertama ada matriks sebesar 20% dan semen sebesar 5%. Lalu butirnya ada mineral sebesar 25% dan juga litik sebesar 50%. Untuk litiknya diisi oleh batuan beku sebesar 10%, batuan sedimen sebesar 35%, dan batuan metamorf sebesar 5%. Dan setelah kita total, dihasilkan 100% di sini. Lalu kita lakukan klasifikasi menggunakan skala Wentworth. Tadi karena ini grain-nya cobble, jadi dia termasuk kelas gravel. Dan kita bisa menggunakan skema box untuk pengklasifikasiannya. Setelah kita normalisasi, diketahui bahwa nama batuan ini adalah sedimentary breccia. Kenapa bukan konglomerat? Karena konglomerat itu biasanya lebih merujuk kepada morfologi butir yang rounded. Lalu next sampel kedua. Sampel kedua memiliki warna hijau pudar, dengan lapuknya tidak ada. Lalu untuk teksturnya, memiliki ukuran butir, di sini ada grain, yaitu fine sand, dan matrix, yaitu coarse silt. Lalu untuk morfologi butirnya, di sini menurut saya sphericity-nya itu high, dengan roundness-nya itu rounded. Lalu, untuk pemilahannya, di sini ada very well sorted, dengan porositas menurut saya sebesar 15%. Dengan strukturnya yaitu masif. Lalu untuk komposisinya, batuan ini terdiri atas massa dasar. Yang pertama ada matriks sebesar 15%, dan semen sebesar 5%. Lalu untuk butirnya, batuan ini diisi oleh mineral sebesar 60%, yang di mana mineral itu ada kuarsa sebesar 42%, dan feldspar sebesar 18%. Lalu ada juga litik sebesar 20%. Setelah kita total, dihasilkan 100% di sini. Lalu kita lakukan klasifikasi. Tadi karena ini fine sand, jadi dia termasuk kelasnya sand, atau butirnya itu sedang, ukuran butirnya sedang. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan skema Petitjohn. Yang pertama ini kita ketahuin dulu total massa dasarnya. Dan setelah kita ketahui bahwa total massa dasarnya itu adalah 20%. Jadi kira-kira di sini. Oleh karena itu kita bisa menggunakan yang weight. Setelah kita normalisasi dan kita lakukan plotting, diketahui bahwa nama batuan ini adalah titik weight. Lalu next sampel ketiga, memiliki warna segar merah unguan dengan warna lapuknya tidak ada. Lalu teksturnya yang pertama ada ukuran butir. Di sini grainnya itu yaitu medium sand dan matriksnya itu yaitu coarse silt. Lalu untuk morfologi butirnya ada sphericity di sini menurut saya high dengan roundness-nya itu rounded. Lalu untuk pemilahannya well sorted karena sangat baik. Lalu porositasnya sebesar 10%, sangat kecil. Lalu strukturnya bedding. Kenapa bedding? Karena ini bisa dilihat kayak misalkan di batuan metamorf itu ada pensejajaran mineral. Lalu untuk komposisinya, terdiri atas massa dasar. Yang pertama ada matriks sebesar 15%, dan juga semen sebesar 5%. Untuk butirnya, di sini ada mineral sebesar 60%, yang diisi oleh kuarsa sebesar 15%, dan juga feldspar sebesar 45%. Lalu ada juga litik sebesar 20%, dan totalnya itu 100% di sini.
Setelah itu kita lakukan pengklasifikasian. Tadi karena dia medium sand, dia termasuk butir sedang. Oleh karena itu kita bisa menggunakan skema Petitjohn. Setelah diketahui setelah massa dasarnya itu 20%, di sini, kira-kira di sini, kita bisa menggunakan yang weight, segitiga ini. Setelah kita normalisasi dan kita lakukan plotting, diketahui bahwa nama batuan ini adalah feldspathic weight. Sampel 4. Sampel 4 memiliki warna segar hitam keabu-abuan dengan warna lapuk yaitu coklat. Di sini coklat. Lalu untuk teksturnya, yang pertama ukuran butir. Di sini ada grain. Grainnya itu ya granul dan matriksnya itu medium sand. Untuk morfologi butirnya, menurut saya dia memiliki sphericity yang high dengan roundness-nya itu poorly rounded. Dengan pemilahan yaitu moderately sorted dan porositas sebesar 15% dan strukturnya itu masif. Untuk komposisinya, terdiri atas massa dasar, yaitu matriks sebesar 20% dan semen sebesar 10%. Lalu untuk butirnya, di sini ada mineral sebesar 10% dan juga litik sebesar 60%. Litiknya ini diisi oleh batuan beku sebesar 32%, sedimen sebesar 17%, dan metamorf sebesar 11%. Dan setelah ditotal di sini 100%. Lalu kita lakukan klasifikasi. Tadi karena ini granul, dia termasuk kelasnya gravel. Oleh karena itu kita bisa menggunakan skema box untuk klasifikasinya. Setelah kita lakukan normalisasi dan kita lakukan plotting, diketahui bahwa nama batuan ini adalah igneous conglomerate. Lalu next, sampel kelima, memiliki warna segar hijau keputihan dengan warna lapuk yaitu tidak ada. Lalu teksturnya, yang pertama ada ukuran butir. Di ukuran butir ada grain yaitu fine sand dan matrix yaitu medium silt. Untuk morfologi butirnya, menurut saya dia sphericity-nya itu high dengan roundness-nya itu rounded. Untuk pemilahannya, dia well sorted, sangat baik. Lalu porositasnya itu 10%, kecil, dan strukturnya itu biogenic. Kenapa biogenic? Karena ini bisa dilihat, ada peninggalan fosil di sini. Lalu komposisinya, terdiri atas massa dasar, yaitu matrix sebesar 20%, dan semen sebesar 10%. Dan juga terdiri atas butir, yaitu mineral sebesar 40%, yang diisi oleh kuarsa sebesar 17%, dan feldspar sebesar 23%. Lalu ada litik sebesar 30%. Setelah itu, kita lakukan pengklasifikasian. Karena ini fine sand, dia termasuk kelasnya sand. Oleh karena itu, kita bisa melakukan pengklasifikasian menggunakan skema Petitjohn. Kita ketahuin dulu yang pertama, total massa dasarnya. Di sini 30%. Kira-kira di sini. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan yang begini, segitiga ini lagi. Setelah kita lakukan normalisasi dan kita lakukan plotting, diketahui bahwa nama batuan ini adalah litik weight. Lalu selanjutnya, sampel 6 memiliki warna segar hijau kehitaman dengan warna lapuknya tidak ada. Lalu teksturnya, yang pertama ukuran butir. Di sini ada grain, yaitu coarse silt, dan matrix yaitu very fine silt. Lalu, morfologi butir. Di sini menurut saya sphericity-nya itu high, dengan roundness-nya itu rounded. Dengan pemilahannya very well sorted, dan porositasnya sangat kecil, yaitu 5%. Dan strukturnya masif. Untuk komposisinya, batuan ini diisi oleh 100% massa dasar, yang didominasi oleh partikel berukuran lanau. Karena dia ukuran butirnya itu butir halus, dia termasuk kelas yang stilt. Jadi kita bisa melakukan pengklasifikasian menggunakan Petitjohn. Setelah kita lakukan pengklasifikasian, diketahui bahwa nama batuan ini siltstone karena dia terkonsolidasi. Jadi bisa dilihat di gambar ini terkonsolidasi dan dia itu dari silt. Jadi kita namakan batuan ini siltstone. Lalu sampel 7 memiliki warna segar putih terang dengan lapuknya tidak ada. Lalu untuk teksturnya, yang pertama ukuran butir. Di sini ada grain, yaitu cobble,
dan matriks yaitu Corsen. Untuk morfologi butirnya, menurut saya sphericity-nya low dengan roundness itu rounded, dan pemilahannya very poorly sorted dengan porositas kurang lebih 15% dengan struktur graded bedding. Kenapa graded bedding? Karena graded bedding itu semakin ke atas, dia pemilahannya semakin baik atau enggak semakin buruk. Kalau di sini semakin ke atas, semakin buruk. Lalu untuk komposisinya, terdiri atas massa dasar sebesar 25% untuk matriksnya. Lalu semennya sebesar 10%. Untuk butirnya, di sini ada mineral sebesar 15% dan litik sebesar 50% eh, dengan batuan beku sebesar 20%, batuan metamorfis sebesar 6%, dan sedimen sebesar 22%. Lalu, karena dia cobble tadi ini cobble, maka dia termasuk kelas gravel, dan kita bisa melakukan pengklasifikasian dengan skema box. Setelah kita normalisasi dan kita plotting, diketahui bahwa nama batuan ini adalah polimik konglomerat. Lalu terakhir, sampel ke-8. Memiliki warna segar coklat muda dengan warna lapuknya tidak ada. Lalu untuk teksturnya, yang pertama ukuran butir, di sini ada grain, yaitu pebble, dan matrix yaitu medium sand. Untuk morfologi butirnya, di sini menurut saya sphericity-nya low, dengan roundness-nya itu angular. Dan untuk pemilahannya, very poorly sorted, dan dengan porositas sebesar 20%. Lumayan banyak. Lalu strukturnya masif. Untuk komposisinya, terdiri atas massa dasar. Di sini ada matriks sebesar 20% dan semen sebesar 5%. Untuk butirnya, di sini ada mineral sebesar 10% dan litik sebesar 65% yang diisi oleh batuan beku sebesar 40%, metamorf sebesar 5%, dan sedimen sebesar 20%. Lalu kita lakukan pengklasifikasian menggunakan Wentworth, karena dia pebble nih tadi, oleh karena itu dia termasuk kelas gravel, dan kita bisa menggunakan skema box untuk pengklasifikasiannya. Setelah kita normalisasi, diketahui bahwa nama batuan ini igneous breccia. Bisa dilihat nih dari hasil plottingnya di sini ya. Kenapa bukan konglomerat? Ya karena seperti sampel pertama tadi, dia itu konglomerat itu lebih merujuk kepada morfologi butir yang rounded. Lalu untuk daftar pustakanya saya memakai dari Tucker, Petty John, dan juga Bonwitz. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih.